Baiklah Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, kita lanjutkan ayatnya ini. Innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la yarawnahum. Sesungguhnya diperlihatkan kepadamu kejahatan-kejahatan setan itu dan pengikut setan itu min haitsu la yarawnahum. Kira-kira setan itu dia berada di satu tempat kamu tidak bisa melihat dia. Jadi setan itu mengasuh kita nak nampak oleh kita dia, tapi dia berada di tempat dia melihat kita, nampak oleh dia. Dia lihat jerat aku ini mengena atau tidak. Dia lihat, dia intip dari tempat yang kita tidak bisa melihat dia, dia bisa melihat kita. Nah, ini yang harus kita ingat, bahwa iblis itu, setan itu, dia berada di tempat yang kita tidak bisa melihat dia. Dia memberikan pancing kepada kita. Setan itu apa? Setan itu artinya pemancing. Kalau iblis artinya membangkang, ya. Jadi bisa saja manusia membangkang, namanya manusia iblis. Bisa saja manusia suka memancing, suka menipu, merayu, namanya syaitan. Dalam surat Ali Imran ayat 112 dinyatakan sayatinul jinni wal insi. Setan-setan penggoda itu ada dua macam. Minal jinni, ada setan itu dari kelompok jin, wan nas, dan ada lagi dari kelompok manusia. Kalaulah setan dari jenis jin yang menggoda kita, bacakan saja ayat kursi, dia bisa mati, bisa terbakar, bisa lari. Tapi kalau setan dalam bentuk manusia, dibacakan ayat Al-Quran, nyengir dia. Dibacakan ayat kursi, senyum dia. Karena tak mempan dibacakan ayat kursi, harus dipukul dengan kursi. Baru dia. Kalau setan bertubuh manusia. Nah, ayat yang terakhir mengatakan inna ja'alna sayatin. Sesungguhnya kami, kata Allah, menciptakan setan-setan penggoda, pemancing. Jadi setan itu pemancing dia. Auliya, setan-setan itu dia menjanjikan sebagai pelindung kita. Aku akan memberikan perlindungan kepadamu, terus sajalah, mau mencuri, mau korupsi, teruslah. Aku yang melindungimu, dibisikkannya di dalam hati kita. Alladzina la yu'minun, yaitu orang yang mendapatkan perlindungan dari setan tadi adalah orang-orang yang tidak beriman. Jadi dia tenang saja, dia mau korupsi, mau menipu, mau menggoda, tenang saja. Ada yang melindungi kita, katanya. Siapa yang melindungi? Setan. Siapa yang dilindungi oleh setan? Alladzina la yu'minun, yaitu orang-orang yang tidak beriman. Nah, itulah sinyetanya tadi itu. Mohon dia kepada setan. Udah bosan katanya, minta tolong kepada Tuhan. Minta tolong kepada setan. Kenapa dia minta tolong kepada setan? Putus asa dia di jalan yang benar, dia cari jalan yang salah. Itu namanya tujuan menghalalkan segala cara. Dalam bahasa Arab disebut dengan al-ghayatu. Ghayah artinya tujuan. Al-ghayatu tubarrizul wasilah. Wasilah itu jalan, cara. Jadi disebut al-ghayatu tubarrizul wasilah. Tujuan menghalalkan segala cara. Nah, tujuan setan tadi itu, dia menghalalkan segala cara. Manusia-manusia yang dekat dengan setan, untuk bisa menang, untuk
untuk menjadi pejabat, untuk menjadi anggota DPR, untuk menjadi apa saja, dia rela menempuh jalan setan. Apa di antara jalan setan itu yang paling banyak diamalkan orang? Di antara jalan setan itu adalah sogok. Dan orang Malaysia menyebutnya riswa, sogok. Nah, di dalam hadis dikatakan la'anallahu rasi wal murtasi walladhi yamsi bainahuma. Dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah. Siapa? Ar-rasi, orang yang berusaha menyogok, wal murtasi, dan orang yang menerima, yang memberi, yang menerima sogok, walladhi yamsi bainahuma, dan termasuk orang yang menjadi perantara di antara keduanya. Masya Allah. Itu dikutuk oleh Allah. Itu jalan setan itu semuanya. Banyaklah manusia-manusia yang berteman dengan setan. Memang setan ini kalau di dalam kitab-kitab kuning itu banyak diceritakan. Setan itu ada yang gemuk, ada yang kurus. Saya terkejut juga. Kayak manusia pula ini. Setan ada yang gemuk, ada yang kurus. Dia selalu duduk di simpang-simpang jalan. Setan itu. Jadi setan yang kurus selalu duduk di simpang jalan. Setan yang kurus, setan yang gemuk juga sama di situ. Maka berbicaralah setan yang kurus kepada setan yang gemuk. Kalau sebut gemuk jangan mandang kepada saya ya. Nampak saya gemuk, setan ustaz tuh. Bukan. Ini di dalam kitab itu dikatakan setan kurus bertanya kepada setan yang gemuk. Mok, setan gemuk. Apa ang dek gapuk bana? Kok gemuk sekali kau? Sehat, seger, enggak pernah sakit? Enggak. Setan gemuk ini enggak pernah sakit rupanya. Tidurnya enak, makannya enak. Saking enak tidurnya enggak sempat sholat subuh. Saking enak makannya enggak sempat dia bersedekah untuk dia semua. Apa rahasianya? Kamu tuh sehat terus, badan gemuk. Aku ini gemuk, kata setan yang gemuk itu, karena aku selalu mendekati orang-orang yang sedang makan. Lalu ketika dia mau mulai makan, aku buat dia itu lupa membaca bismillah, sehingga aku makan bersama-sama dengan dia. Sehingga aku jadi gemuk. Setiap dia mau makan, dia tidak baca bismillah, maka aku makan bersama-sama dengan dia. Dan ketika dia makan, karena tidak baca bismillah, nggak pernah kenyang, nambah lagi. Nah, aku tambah gemuk lagi, nambah lagi dia. Setelah makan tak pernah dia baca alhamdulillah. Seharusnya sudah makan baca alhamdulillahillazi at'amana minat ta'am. Terima kasih ya Allah, Engkau telah mengaruniakan makanan yang bergizi ini sebagai makananku. Tak pernah. Dia mau makan tak pernah baca bismillah, sudah makan tak pernah baca alhamdulillah. Juga doa-doa lain pun tidak, seharusnya dibaca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu doanya. Ya Allah, Allahumma barik lana, berkatilah makanan ini. Fima razaqtana, karena Engkau telah berikan rezeki kepada kami. Faqina azabannar, jauhkan kami dari setan dan jauhkan kami dari azab api neraka. Saya waktu pelatihan itu di hotel-hotel pada umumnya kami itu ya. Jadi saya berdekatan dengan orang Katolik, orang Buddha, orang Hindu. Satu meja bulat. Orang Katolik mendong dia sebentar, dia baca dengan
nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah, dia silangkan tangannya. Yang agama Hindu, dia baca Om Santi 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 Om. Dia panggil Om. Kalau orang Kristen, bapaknya dipanggil dengan nama bapak. Kalau yang Hindu, Om. Om Santi Santi Om. Kalau Buddha, Namo Buddhaya, Amitabha, Amitabha. Itu panggil Tuhannya, Namo Buddhaya. Itu dia baca. Nah, jadi orang yang tidak membaca doa ini, dia akan makan bersama-sama dengan setan. Jadi kata setan yang gemuk tadi, itu sebabnya saya gemuk, banyak makan saya. Yang kedua katanya, ketika dia istirahat, dia bersama dengan istrinya juga nggak baca doa, maka saya ikut bersama-sama dengan dia bertiga dengan istrinya. Ya Allah. Nah, menyambung keturunan pun ikut pula setan di situ. Kenapa? Karena tidak baca doa. Ketika mereka mau minum, mereka mau makan, mereka mau istirahat bersenang-senang, tidak pernah baca doa. Orang-orang yang seperti itulah aku ditugaskan oleh komandan kita. Jadi setan itu ada juga komandannya. Aku ditugaskan kepada orang seperti itu, maka aku menjadi gemuk katanya. Lalu setan yang gemuk tadi tanya kepada setan yang kurus. Kurus? Iya. Kamu kok kurus terus? Ya itulah komandan salah alamat katanya. Salah apa? Salah memberikan tugas. Aku salah tempat. Tapi karena perintah komandannya, aku terima juga. Bagaimana salah tempatnya? Aku ditugaskan menggoda orang-orang yang di masjid katanya. Dia makan di masjid, baca doa, sedikit dia habis uduk, dia beruduk lagi. Ketika dia mau makan, aku dah duduk-duduk dekat dia, mau mencicipi makanannya. Tapi ketika dia baca bismillah, aku tak bisa dekat, aku menjauh. Jadi aku hanya menjilat-jilat bibir saja, aku tak bisa makan sama dengan dia. Lalu ketika dia mau minum, aku ingin cepat mencicipi minumannya, tapi dia baca lagi bismillah, auzubillah, dia baca. Akibatnya aku tak dapatlah, hanya sisa-sisanya saja. Itu pun susah saya untuk mendapatkannya. Makanya aku jadi kurus begini. Ketika dia makan, mau minum, ketika dia mau masuk WC pun aku tak bisa mengganggunya. Kenapa? Karena mau masuk WC pun dia berdoa juga. Iya Bu, ada doa masuk WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Di WC itu banyak setan Pak, Bu. Kenapa? Karena setan itu memilih tempat-tempat yang kotor-kotor. Di tempat-tempat orang yang tidak baca bismillah, tidak baca ayat. Jadi hati-hati kita di WC. Makanya kita baca doa. Masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari makhluk-makhluk yang suka dengan kekotoran dan hal-hal yang berhubungan dengan najis. Lindungilah aku dari kekotoran seperti itu ya Allah. Nah, moga-moga Allah melindungi kita. Sudah di WC kita pun tak bisa diganggu oleh iblis. Jadi bagian setan yang menggoda orang-orang yang seperti itu, dia tidak bisa akan mendapatkan apa-apa, dia menjadi kurus. Nauzubillahi min dzalik. Nah, poin yang terhormat, karena itu kita selalu berdoa kepada Allah agar diberikan cahaya.